Perkenalkan, saya Dara Mesya, NPM 23755010. Di sini saya menjelaskan mengenai definisi wesel tagih. Jadi wesel tagih yaitu promissory notes atau notes receivable merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Dokumen tersebut berisi perjanjian antara kreditur dan debitur mengenai jumlah utang, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo yang dapat ditagih pada perusahaan lain yang memiliki utang pada perusahaan. Selain itu, penerbit wesel ini disebut sebagai wesel bayar atau notes payable. Penerbit ini berjanji untuk membayarnya, sedangkan untuk penerima wesel disebut sebagai wesel tagih notes receivable. Si penerima ini memiliki hak klaim untuk menagih. Janji untuk membayar ini terdapat dalam selembar surat berharga yang di dalamnya terdapat tanggal penerbitan, tanggal pembayaran, jumlah nominal, tingkat bunga, pihak yang akan dibayar, dan bank yang dituju untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Vena Angelia, NPM 23755014. Di sini saya akan menjelaskan tentang wesel tagih. Wesel tagih diterbitkan oleh pihak kreditur dan ditandatangani oleh kreditur serta debitur. Dengan menandatangani wesel tagih, maka pihak debitur mengakui bahwa adanya utang yang tertera di wesel tagih. Untuk 5 komponen utama dalam wesel tagih, yang pertama ada nilai nominal atau utama. Adalah nominal uang kertas yang tercatat di wesel tagih, digunakan untuk mencatat jumlah piutang yang bisa ditagih kreditur, sudah termasuk tingkat bunga yang disetujui. Untuk pembuat dan penerima khusus wesel tagih, pembuatnya adalah kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan penerimanya adalah debitur atau pihak yang meminjam. Wesel dibuat untuk menagih piutang kepada penerima. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu komponen utama dalam wesel tagih. Yang ketiga yaitu bunga. Wesel tagih dibuat karena adanya pinjaman atau pembayaran kredit. Karena itu tentu saja ada harga pokok atau jumlah pokok dan ada bunga. Adanya tingkat bunga adalah jaminan dari sistem pembayaran kredit. Dalam wesel tagih, jumlah bunga juga harus disertakan. Kemudian yang keempat yaitu nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo bukan berupa tanggal, melainkan merupakan maturity value atau total uang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di dalam perjanjian. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, jangka waktu. Wesel tagih harus dilengkapi dengan jangka waktu yang merupakan lamanya waktu pembayaran wesel. Pada umumnya, denda pembayaran di muka tidak diberlakukan pada piutang wesel. Karena itu, debitur lebih fleksibel untuk membayar wesel sebelum tanggal jatuh tempo atau tepat di tanggal jatuh tempo. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, contoh dari wesel tagih. Tapi perkenalkan sebelumnya nama saya Yani Veronica, NPM 23755016. Jadi, PT Sakura menerima wesel tagih dari PT Lili untuk melunasi piutang dagang yang telah jatuh tempo. Wesel tagih tersebut memiliki nominal sebesar 30 juta rupiah, bunga 12%. Wesel tersebut diterbitkan tanggal 1 November 2015 dan jangka waktunya 120 hari. Bunga dan pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2016. Jangka waktu wesel 180 hari diterbitkan 1 November 2016. Nah, di sini tersedia tabel. Di November itu tabelnya menunjukkan 30 hari, tetapi akumulasi adalah 29 hari. Ini karena perhitungan dari 1 November hingga 30 November, tetapi tidak termasuk hari pertama 1 November, sehingga hanya dihitung 29 hari saja. Terus di tanggal Desember 31 hari, ditambahkan dengan 29 tadi,
dari November tadi itu menghasilkan akumulasi 60 hari. Terus ada di Januari 31 hari juga, itu ditambahkan dengan 60 tadi, sehingga menghasilkan akumulasi 90 hari. Terus ada di Februari, itu 29 hari ditambahkan dengan yang tadi 91 hari dari Januari, sehingga menghasilkan akumulasi 120 hari. Maka perhitungannya itu adalah 1 hari dari hitungan awal untuk November. Selanjutnya, jurnal yang dibuat PT Sakura, wesel tagih pada piutang dagang. Wesel tagih sebesar 30 juta di sisi debit, piutang dagang sebesar 30 juta di sisi kredit. Jurnal penyesuaian untuk pengakuan bunga berjalan dari 1 November sampai dengan 31 Desember sebesar 30 juta dikali 60 dibagi 360 sama dengan Rp600.000. Dengan jurnal piutang bunga pada pendapatan bunga. Piutang bunga sebesar 600.000 di sisi debit, pendapatan bunga sebesar 600.000 di sisi kredit. Perkenalkan, nama saya Lia Hadi Safitri, NPM 237550119. Nah, sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan dari teman saya terkait dengan jurnal yang harus dibuat oleh PT Sakura. Lalu selanjutnya adalah jurnal yang harus dibuat pada saat pelunasan wesel tagih. Bunga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 29 Februari 2016 adalah 30 juta. Lalu kita kalikan dengan persenannya, yaitu sejumlah 12%, dan lalu kita bagikan 60 itu dari akumulasi jangka waktu dibagi dengan 360, yaitu dalam jumlah 1 tahun, sama dengan 600.000. Lalu, kas yang diterima adalah jumlah pokok wesel sebesar 30 juta ditambah dengan bunga selama 120 hari, jadi 30 juta ditambah 1.200.000 sama dengan 3.120.000. Lalu, jurnalnya yaitu kas sebesar Rp31.200.000 pada pendapatan bunga yaitu sebesar 600.000, piutang bunga yaitu sebesar 600.000, dan wesel tagih yaitu sebesar 30 juta. Itulah tadi penjelasan dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.